Terima kasih banyak Bapak Presiden atas meluangkan waktunya. Meeting you. Ini Pak Samuel Pak yang negosiasi terus sama kami. 대통령님, 여기 방문해 주셔서 감사드립니다. 저희가 지금 여기 LG가 세계 최초로 원재료부터 시작해서 배터리, 그다음에 현대와 같이 자동차까지 만드는 그런 패키지를 투자하게 되었는데요. 이게 대통령님과 인도네시아 정부의 적극적인 지원을 힘입어서 이제 오늘에 이르게 된 것 같습니다. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kunjungan Bapak Presiden dan Ibu Negara. Dan untuk acara ini kami ingin menunjukkan bahwa rencana investasi kami di Indonesia dari hulu sampai hilir terdiri beberapa tahap-tahap atau usaha proses investasi di Indonesia. 예, 오늘 대통령님 발걸음이 저희 그랜드 패키지를 넘어서 위대한 인도네시아 건설에 또 하나의 기여를 할 것이라고 생각하고요. 그다음에 저희가 오늘은 요 패키지에 대해서 간단히 대통령님께 설명드릴 기회를 갖겠습니다. Kami sangat percaya dan yakin kedatangan Bapak Presiden dan Ibu Negara akan menjadi batu loncatan atau langkah pertama untuk mensukseskan rencana investasi kami di Indonesia. 네, 프로젝트 총 투자 규모는 9.8 빌리언 US 달러입니다. Proyek ini terdiri beberapa tahap, namun total investasi 9,8 miliar US dollar atau setara dengan 142 triliun. 2만 명 이상의 고용을 예정하고 있고요. Kami berencana akan merekrut karyawan atau tenaga kerja kurang lebih 20.000 tenaga kerja. 이 큰 프로젝트를 안탐과 IBC랑 같이 진행할 겁니다. Keseluruhan proyek ini akan bekerja sama dengan Antam dan IBC di Indonesia. 이 프로젝트는 2년 전에 대통령님과 바릴 장관의 제안으로 이런 협업이 되게 돼서 매우 기쁩니다. Proyek ini dimulai dari 1 tahun yang lalu kurang lebih dengan Bapak Presiden dan Bapak Bahlil, Menteri BKPM. 첫 번째 프로젝트는 할마헤라 섬에서 위치한 광산입니다. Untuk proyek tahap pertama rencananya tambang nikel yang berlokasi di Halmahera. 연간 1,600만 톤의 광석을 캐게 되고요. Akan tambang nikel ini akan memproduksi 16 juta metrik ton dalam 1 tahun. 투자 규모는 0.3 빌리언 US 달러입니다. Total nilai investasi kurang lebih 300 juta US dollar. 안탐이랑 지금 적극적으로 협업해서 개발 중입니다. Saat ini kami telah bekerja sama dengan Antam untuk mengembangkan tambang nikel di Halmahera. 이미 할마헤라에 전 세계 큰 자동차 회사가 큰 관심을 갖고 있습니다. Saat ini di lokasi Halmahera menjadi pusat perhatian dari beberapa perusahaan global sebagai pusat nikel. 두 번째 공장을 보시겠습니다. Ini panel ini menggambarkan tahap pabrik baterai mobil. 할마헤라에서 나오던 광석을 재련해서 정년 공장은 이곳 바탕 인더스트리얼 파크에 위치하게 됩니다. Biji nikel atau ore nikel dibawa ke Batang untuk memproses refinery atau pemurnian. 공장 부지는 약 275 헥타르고요. Total area industri pabrik kurang lebih 275 hektar. 전체 공단의 3분의 1 정도를 사용하게 됩니다. Kami akan menggunakan kurang lebih 30% dari total area industri Batang.
여기는 LG 컨소시엄의 신기술이 적용이 돼서 투자비는 약 3.5 빌리언 US 달러입니다. Untuk nilai investasi pembangunan pabrik industri total 3,5 miliar US dollar. 그러면 100톤의 광석이 2톤의 니켈 설페이트가 나오게 됩니다. Jika proses melalui factory yang dibangun di Batang, 100 ton nikel biji dijadikan 1 ton nikel sulfate. 엄청난 부가가치가 오르게 됩니다. Artinya akan menambah value added yang sangat luar biasa. 그 다음에는 이거를 배터리의 주원료로 만드는 공장입니다. Tahap ini menggambarkan proses-proses yang menjadikan bahan materi untuk menjadikan baterai mobil. 역시 LG의 최신 기술이 들어가게 되고요. Ini akan menambah atau kami akan membawakan teknologi terbaru untuk baterai mobil. 그리고 친환경적으로도 운영이 됩니다. Ini semua keseluruhan operasi ini akan merupakan friendly ekosistem. Jadi 투자비는 2.4 빌리언 US 달러고요. total investasi kurang lebih 2,4 miliar US dollar untuk tahap ini. 프리커서는 검정색 그리고 마지막 캐소드는 갈색을 띠게 됩니다. Proses ini akan menghasilkan prekursor yang hitam seperti Bapak Presiden lihat dan cathode yang warnanya coklat. 이 캐소드는 이제 곧바로 배터리를 만들 준비가 다 된 재료입니다. Cathode ini merupakan bahan baku yang utama untuk baterai mobil. Ini merupakan instalasi machinery factory yang pertama kali di Asia Tenggara. 이러한 정밀 화학 공정이 세계에서 가장 큰 규모로 지어지게 될 것입니다. Seperti Bapak melihat di video klip ini, proses instalasi mesin dan seterusnya ini akan merupakan terbesar di seluruh dunia, di Indonesia. 여기는 1큐빅미터당 먼지가 100개 이하의 매우 깨끗한 곳에서 제조가 되게 됩니다. Ruangan produksi ini sangat bersih sehingga tidak terdapat debu. 이제 배터리 셀을 만들게 되는 공정입니다. Ini menggambarkan proses sel baterai. LG가 특허로 보유하고 있는 독특한 기술이고요. 이런 것들을 활용해서 최종적으로 배터리 셀이 나오게 됩니다. Proses ini merupakan hak paten yang dimiliki oleh LG. Artinya hanya LG yang dapat proses memproduksi baterai sel. 전체 투자 규모는 3.6 빌리언 US 달러고요. Total investasi kurang lebih 3,6 miliar US dollar. 그래서 전체 프로젝트를 다 하면 연간 350만 대의 자동차를 생산할 수 있습니다. Dengan nilai investasi atau keseluruhan investasi ini akan menciptakan baterai untuk 3.500.000 unit mobil listrik. LG의 특허가 담긴 배터리인데요. 다른 배터리 대비 매우 크고 얇습니다. Ini merupakan baterai mobil yang hak paten yang dimiliki LG Chem. Salah satu ciri utama ini sangat tipis dibandingkan produk baterai yang lain. 그래서 자동차 안에 공간을 잘 활용해서 많이 들어갈 수 있는 그런 배터리입니다. Artinya di dalam mobil akan dipasang baterai yang sebanyak-banyaknya sehingga kekuatan mobil sangat bisa maksimal. 제가 이 전체적인 얘기를 듣고 상당히 높은 기술과 또 규모의 상당한 부분에 대해서 투자를 해주시는 것에 대해서 진심으로 감사드립니다. 저희는 사실은 대통령님 믿고 또 저 옆에 바흐릴 장관 믿고 이런 대단히 대규모 투자를 하게 됐고요. 이걸 갖고 저희가 이제 좀 더 계속 확장해서 세계의 배터리 중심 국가로 또 만들어 볼 생각입니다.
sejujurnya kami memutuskan investasi proyek ini di Indonesia karena kami percaya Bapak Presiden dan Bapak Bahlil BKPM akan mendukung keseluruhan proyek kami. 최대한 모든 것을 다해서 지원해 주시겠답니다. 예, 감사합니다. 특히 저 바흐릴 장관을 꼭 좀 챙겨서 저희 지원 잘하게 좀 해주십시오. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden dan khususnya kepada Bapak Bahlil mendorong agar mensupport proyek kami. Urusan tanah serahkan semua kepada Pak Menteri Investasi. 각종 허가 문제라든지 토지 부지 문제 모든 것을 그 바릴 장관에게 이름해 주시라고 그렇게 말씀합니다. 그 주정부와 관련된 모든 인허가 사항은 그 주지사님께 이름해 달라고 말씀하십니다. 두 분 뭐 대통령님 앞에서 이렇게 대통령님이 그 말씀해 주시고 해서 잘 도와주실 거로 믿고 저희 열심히 투자하고 기술 개발하고 인도네시아와 함께 번영할 기회를 찾겠습니다. Sekali lagi terima kasih di depan Bapak Presiden Bapak menyampaikan seperti ini kami tambah lebih yakin di depan Bapak Menteri dan Bapak Gubernur dan mohon bantuannya dan kami yakin kami berinvestasi pasti akan sukses dengan Indonesia bersama Indonesia. Saya akan ikuti terus, saya akan ikuti kalau ada hambatan nanti saya bisa menyelesaikan. 제가 처음서부터 일어나는 모든 투자 진행에 관해서 직접 모니터링하고 관리하고 챙기겠습니다. 걱정하지 마시고 진행해 주십시오. 대단히 감사합니다. Terima kasih banyak Bapak Presiden. 그리고 이제 배터리 공장에서 만들어진 셀이 다음과 같은 두 가지 경우로 팩이 조립이 됩니다. Setelah produksi baterai sel melalui dua tahap proses akan menjadi seperti Bapak Presiden melihat ini. 아까 하나하나의 셀들은 이렇게 들어가서 전체 팩이 되고요. Satu-satunya yang sel ini menjadi dipack sebagai bentuk baterai yang Bapak Presiden lihat sekarang. 약 150개에서 200개의 셀이 들어갑니다. Dalam baterai ini kurang lebih 150 sampai 200 unit baterai sel digabungkan atau dipack seperti menjadi bentuk ini. Bahkan jadi tadi yang tipis-tipis itu mereka kemas semua disambungkan ke sini. Ini yang hampir 50% mobil barang ini semua dari sini. 다른 회사는 배터리가 이거보다 훨씬 많이 넣어야 됩니다. Perusahaan lain yang memproduksi baterai sel lebih banyak baterai selnya daripada produk kami. 이거는 야. 4휠러 전기차고요. 2휠러를 위한 오토바이를 위한 전기 팩도 있습니다. Ini untuk mobil, baterai untuk mobil dan sebelah kiri yang kotak hitam ini merupakan untuk sepeda motor, Bapak Presiden. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Presiden LG Energy Solution dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di kawasan industri terpadu Batang dalam acara implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Presiden LG Energy Solution, Mr. Lee Bang-soo. And now I would like to kindly invite the President of LG Energy Solution, Mr. Lee Bang-soo, to deliver the remark. 안녕하십니까. LG 에너지 솔루션의 이방수 사장입니다. 먼저 LG 인도네시아 투자 비전 발표 및 바탕 산업단지 방문에 함께해 주신 조코위 대통령 내외부님, 그리고 투자부의 바흐릴 장관님, 국영기업부 에릭 토이르 장관님, 그리고 국무장관 뿌라딩노 장관님, 간자르 뿌나노워 중부 자와 주지사님과 주사님께 특별한 감사의 말씀을 드립니다. 또한 프로젝트를 적극 지원해 주시고 계신 바할라 부장관님, 비롯한 각 부처 장관님들과 투자 파트너사인 안탐 CEO 니코, IBC CEO 토토, 그리고 화유, 포스코, LX 인터내셔널, LG화학 대표님께 감사드리고, 또 오늘 특별히 참석해 주신 한국의 박대성 대사님께도 감사 말씀드립니다. LG 컨소시엄이 국가 균형 발전의 중요한 요충지가 될 바탕 산업단지에 그랜드 패키지 프로젝트의 핵심 공장을 투자할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이곳 바탕 산업단지를 향후 동남아에서 가장 중요한 EV 산업단지로 발전시키고 싶은 비전을 가지고 이 자리에 제가 서게 되었습니다. 그랜드 패키지 프로젝트는 연간 약 350만 대 200기가와트아워 분량의 전기차 배터리를 생산할 수 있는 대규모 사업입니다. 니켈 광산에서 채굴한 원강을 정제련하고 정구체와 양극재로 고부가 가치화하고 최종 배터리 제조까지 버티컬 인테그레이션을 실현하기 위해 바탕 산업단지 약 275헥타르에 정부의 도움을 받아 LG 컨소시엄의 세계 최신 기술을 적용할 예정입니다. 또한 세계적인 ESG 트렌드에 맞추어 재생에너지로 공장을 운영하기 위해 인도네시아 정부 및 필과 적극적으로 협력하고 있습니다. 그랜드 패키지 프로젝트 사업은 인도네시아 파트너인 안탐, IBC와 함께 프로젝트의 대량 양산이 계획된 26년이면 전 세계 2차 전지 산업에 선도적인 기여를 할 것이며, 모든 계획된 투자 실현을 위해 양측에 올해 9월 광산 JV 서명과 인도네시아 정부 및 안탐, 그리고 LG 컨소시엄과의 적극적인 협력 지속이 무엇보다 중요합니다. 대통령님께서 결실을 맺을 수 있도록 도와주시기 바랍니다. LG 컨소시엄의 투자 비전 발표에 격려차 참여해 주신 조코위 대통령님 이하 국가 균형 발전에 기여하는 장관님들, 차관님들, 그리고 각 기업 대표님들에게 다시 한번 감사드립니다. LG 컨소시엄 역시 최선을 다해 바탕 산업단지가 세계 최고의 전기차 배터리 산업이 메카가 될 수 있도록 키워가겠습니다. 다시 한번
대통령님을 비롯해서 프로젝트를 처음부터 또 끝까지 지켜봐 주실 바흐릴 라하달리아 장관님께도 특별히 감사 말씀드립니다. 그리고 마지막으로 인도네시아가 G20 그 정상회담 개최를 앞두고 있는 것으로 알고 있습니다. G20 정상회담의 대통령님의 영도하에 정상회담의 성공적인 개최를 통해서 아시아의 지도자로 우뚝 서는 인도네시아가 되기를 간절히 기원해 봅니다. 감사합니다. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama penayangan video implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi. Indonesia menerima presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 lalu di Roma. Dalam memegang amanat ini, Indonesia telah menetapkan 3 fokus yang akan dikerjakan. Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Dan dalam presidensi G20, Indonesia akan fokus untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, transformasi berbasis digital. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara nyata untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan energi hijau sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi karbon. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik. Setelah menghentikan ekspor nikel pada akhir 2019, Kementerian Investasi BKPM secara serius menginisiasi dan mengawal pengembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama. Hasilnya, pada bulan Desember 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal menandatangani nota kesepahaman dengan LG Energy Solution dalam kerjasama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia senilai 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama, Pak. Kenapa? Tambangnya BUMN yang mayoritas, kemudian smelternya sama smeltingnya itu dibangun di Maluku Utara, Bapak. Di mana di situ ada lokasi yang dekat dengan bahan baku. Prokursor cathode 20 GB baterai sel dan recycle-nya itu dibangun di Batam. Sebagai tahap awal, di bulan September 2021, Presiden telah meresmikan groundbreaking tahap pertama dari kerjasama konsorsium LG dengan BUMN ini. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Selanjutnya,
laporan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Negara, Ibu Haja Iriana Joko Widodo, makasih Bu atas kehadirannya. Yang kami hormati Pak Dubes Korea untuk Indonesia, yang mulia Pak Park Tae-sung, ini Bapak Presiden, sahabat saya yang hampir setiap 2 minggu sekali kami diskusi untuk implementasi investasi Korea di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Menteri yang sempat hadir, ada Pak Mensesnek, Pak Pratikno, ada Ibu Menteri KLHK, Ibu Siti, dan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati beserta Ibu, lebih khusus kepada Presiden LG Solution, Mr. Bang Solim, ini sudah 1 bulan ini 2 kali Pak datang. Bapak Ibu semua yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ada dari Direksi BUMN, ada Antam, ada Main ID, anggota Forkopimda Jawa Tengah dan Bupati Batang, serta Ketua Umum Kadin. Oh, Pak Presiden, ada Ketua Umum Kadin Pak, paten berarti koalisi kolaborasinya jalan. Bapak Presiden, izinkan kami untuk melaporkan yang pertama tentang kawasan industri Batang. 2 tahun kurang lamanya kawasan ini kita temukan, tepatnya tanggal 14 bulan Juni. Saya datang memakai motor atas arahan dan perintah Bapak Presiden untuk kita mengantisipasi ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika waktu itu, untuk relokasi kawasan industri nggak ada. Kita menemukan ini tepat tanggal 14 bulan Juni. Tanggal 30 Juni Bapak Presiden melakukan groundbreaking pertama untuk pencanangan kawasan ini. Di era Covid kita bekerja efektif sesungguhnya mulai di 2021 awal Bapak Presiden. Karena waktu itu kita membuat perencanaan apa segala macam. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 tahun 5 bulan kawasan yang dulunya hutan belantara, kebun tebu dan kebun karet, dan alhamdulillah tahap pertama sekarang sudah seperti ini, dan semua 450 hektar tahap pertama Bapak Presiden sudah terlaku jual habis. Ini terjadi karena ada kolaborasi yang erat antara Kementerian PU dan Kementerian Investasi, tapi lebih khusus Bapak Presiden ada kolaborasi yang sehati antara Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN dan Pemda Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah. Itu. Semoga ini tetap kompak terus agar realisasi investasi berikutnya bisa terpenuh untuk ke depan. Yang kedua Pak Presiden, kami juga laporkan bahwa di kawasan ini kita sekarang masuk di 1000 hektar tahap kedua. Di mana 1000 hektar tahap kedua ini adalah LG sendiri masuk kurang lebih sekitar 275 hektar. Kemudian Foskon juga masuk di tahap kedua Bapak Presiden. Dan yang ketiga insya Allah kalau memang dari Amerika ini positif masuk, tempatnya juga insya Allah di sini Bapak Presiden. Kami yakin bahwa 2023 akhir menjelang 2024 target kami minimal 50% dari 4.300 hektar di Batang ini juga akan terisi penuh. Di samping itu kami di sini juga membangun SMK unggulan NU. Bapak Presiden, tanahnya 3 hektar di samping tol, dan tanah ini diwakafkan oleh BUMN supaya pahala BUMN tambah banyak dan profitnya tambah tinggi. Jadi ini jadi Menteri BUMN ini Pak, jadi cari untung tapi cari untung untuk akhirat juga.
Ya kita bagi-bagi untung lah kira-kira begitu. Bapak Presiden yang kami hormati, laporan kami yang kedua, izin kami memakai kesempatan yang ini karena ini live Bapak Presiden, TV One, biar tidak ada dusta di antara kita. Total investasi di tahun 2022 sesuai dengan perintah Bapak Presiden, slide-nya mana? Perintah Bapak Presiden adalah sebesar 1.200 triliun. Dari 1.200 triliun tersebut, kita sudah mampu mencapai di kuartal pertama sebesar 283 triliun. Ini belum LG masuk Pak. Kalau LG masuk pasti lewat lagi. Yang kedua adalah antara Jawa dan luar Jawa. Di luar Jawa 52% Bapak Presiden, di Jawa 48%. Ini yang waktu pertama kami dilantik oleh Bapak Presiden memerintahkan kepada saya agar membangun Indonesia tidak boleh membangun Indonesia satu wilayah tertentu, harus Indonesia sentris. Jadi dari Aceh sampai Papua Pak, udah sekarang kita bangun. Yang kedua Bapak Presiden, negara mana saja yang paling banyak masuk? Yang pertama itu masih ada Singapura Bapak Presiden. Yang kedua Hong Kong, yang ketiga Tiongkok. Amerika nomor 5 dan Korea nomor 7. Jadi tidak benar kalau ada satu informasi yang seleweran lewat medsos yang mengatakan bahwa seolah-olah investasi di Republik Indonesia ini hanya dikuasai oleh satu negara. Karena dalam pandangan kami Bapak Presiden, institusi negara yang berhak mengeluarkan data tentang berapa investasi luar di Indonesia adalah Kementerian Investasi. Hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data, tapi datanya harus yang benar. Berikut Bapak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa wilayah-wilayah mana saja yang masuk untuk FDI kita. Yang pertama itu adalah Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, sama Maluku Utara. Ini foreign direct investment yang masuk ke Indonesia. Jadi ini berimbang. Di mana kuartal pertama total lapangan pekerjaan sebesar 360.000 lebih. Dengan total nilai proyek kurang lebih sekitar 66.000 proyek lebih. Yang ketiga Bapak Presiden, kami laporkan tentang kerjasama LG. Sejak perintah Bapak Presiden kepada kami di akhir 2019 untuk bagaimana membangun ekosistem EV baterai, maka langkah-langkah komprehensif dan terukur telah kita lakukan. Dengan pertama Hyundai, mobil listrik sudah berdiri dan sudah berproduksi. Kemudian adalah baterai. Baterai ini godaannya banyak Bapak Presiden. Kelihatannya negara-negara tetangga kita sebagian belum ikhlas kalau Indonesia ini menjadi negara industrialis baterai mobil karena banyak sekali pencak silatnya. Tetapi pemerintah Korea di bawah Presiden Menteri Motie dan LG telah bersepakat sejak 2020 untuk membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia. Dan hari ini sudah kita lakukan tahap kedua, di mana investasi tadi sudah disampaikan 9,8 billion US dollar. Namun yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa deal bisnis ini sangat transparan, melibatkan BUMN, melibatkan BPKP. Jadi kita ingin untuk meletakkan sebuah kerangka yang benar. Yang berikut adalah dampak ekonominya setiap tahun Bapak Presiden sebesar 5,6 billion US dollar dari total investasi 9,8 billion dengan total lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 20.000 lapangan pekerjaan khusus untuk pabrik baterai mobil, bukan untuk kawasan ini Bapak Presiden. Yang berikut kami juga laporkan bahwa kolaborasi LG dengan UMKM jalan juga, dengan pengusaha daerah jalan juga. Jadi resekelnya Pak tidak dengan BUMN. Kalau BUMN semua nanti kerja sama LG sama BUMN, bukan dengan pengusaha dalam negeri. Pak Arsad kelihatannya sudah senyum-senyum, bisa Kadin ambil bagian. Yang penting profesional, jangan pengusaha proposal. Demikian yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden dan terima kasih kepada LG. Bapak Presiden LG mulai sekarang jangan lagi ragu. Perintah Bapak Presiden tadi sudah jelas, kalau ada apa-apa kita selesaikan secara adat Indonesia. Untuk kita clearkan agar realisasi investasi bisa terlaksana.
Demikian yang kami laporkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dilaksanakannya implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang saya hormati Bapak Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu dan Ibu Bupati Batang, yang saya hormati Presiden LG Energy Solution, Mr. Lee Bang-soo, yang hadir secara khusus, yang saya hormati seluruh pimpinan konsorsium BUMN dan konsorsium LG, Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Saya senang pagi hari ini bahwa tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi telah mulai berjalan. Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian baterai listrik, baterai pack, hingga mobil listrik. Masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai. Dari hulu sampai hilir, end to end semuanya dikerjakan dalam investasi ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada konsorsium LG yang bekerja sama dengan BUMN Indonesia, dengan perusahaan-perusahaan Indonesia atas kerja kerasnya sehingga hari ini bisa kita mulai pembangunannya. Total investasi ini juga bukan jumlah yang sedikit, 142 triliun rupiah. Kalau didolarkan 9,8 miliar US dollar. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20.000 orang. Ini jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di dunia sekarang ini, pembukaan lapangan kerja merupakan kunci. Dan yang saya juga senang, investasi dari hulu ke hilir itu tersebar di beberapa kawasan negara kita Indonesia. Pertambangannya, peleburan smelternya untuk nikel berlokasi di Halmahera, di Maluku Utara. Kemudian untuk industri, refinery, pemurnian, serta industri prekursor, industri katodanya ada di Jawa Tengah, di kawasan industri di Batang. Kemudian pabrik baterai yang sedang juga dibangun di Kerawang dan pabrik mobil listriknya ada di Cikarang. Ini tersebar
ini sangat baik. Tidak hanya di Jawa saja, tapi di luar Jawa juga banyak dibangun untuk investasinya. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia ini kita harapkan akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Ini keinginan kita sejak lama, kenapa kita stop nikel adalah ke situ. Dan nanti akan dilanjutkan dengan stop ekspor bahan mentah boksit. Sehingga kita bisa memproduksi barang jadi yang berasal dari aluminium. Sekali lagi, Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Seperti lithium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik, dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, merupakan kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan, seperti yang kita rencanakan. Saya minta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini agar segera terrealisasi. Dan manfaat dari investasi ini, selain tadi yang saya sampaikan, ada rekrutmen SDM tenaga kerja 20.000, kita akan juga mendapatkan, negara akan mendapatkan income, negara akan mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPH badan, PPH karyawan, PPN-nya, kemudian PNBP-nya, semuanya akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca perdagangan kita. Meskipun sekarang sudah surplus selama lebih dari 20 bulan. Dan kita harapkan mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih pada konsorsium LG dan konsorsium BUMN kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan tombol sirine kepada Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Gubernur Jawa Tengah, dan Presiden LG Energy Solution. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi dari LG dan konsorsium BUMN saya nyatakan dimulai pembangunannya. Terima kasih. Hadirin sekalian, demikianlah implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi telah dimulai. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden beserta pendamping untuk kembali ke tempat.
Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas lancarnya acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Zainul Iroki, Ketua Umum MUI Kabupaten Batang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ya Basir, ya Qadir, biyadikat takdir. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha penyayang dan pengasih, maha melihat dan maha kuasa, yang menguasai takdir, merubah dan menetapkan takdir. Ya Allah, hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, hajat-hajat kami kepadamu sangatlah banyak dan engkau telah melihat dan mengetahui. Allahumma yassir, ya muyassir kuli asir wa ya mugniya kuli fakir. Ya Allah, Tuhan yang memudahkan segala kesulitan, yang meluaskan segala kesempitan, dan Tuhan yang mencukupi segala kekurangan. Yassir alaina kulal asir, fataisirul asir alaika yassir. Ya Allah, mudahkanlah kesulitan kami, uraikanlah keruwetan kami, karena menguraikan dan memudahkan bagimu sangatlah mudah. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina, yassir umurana waqdi hawaijana wa hasil maqasidana. Ya Allah, kami telah membuat planning, menyusun program-program, maka mudahkanlah, kabulkanlah, realisasikanlah dengan sempurna dan perfect. Ya Allah, ya Aziz, ij'alna nafi'an li jami'i khalqika walin nasi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bisa memberi manfaat kepada sesama dan kepada makhluk-Mu yang lain. Idfa'anna kula ghammin wa hammin wa bala'in wa waba. Ya Allah, angkatkanlah, jauhkanlah dari kami segala kesedihan, keprihatinan, kecemasan, dan segala macam wabah dan bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara.